Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu bergembira, dan tentunya dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana menambahkan gambar atau picture ke dalam program Microsoft Publisher dan juga pengaturan gambar dan picture tersebut supaya menjadi lebih baik. Diharapkan setelah melihat video pembelajaran ini, kalian bisa menambahkan foto atau gambar ke dalam karya kalian yang dibuat menggunakan Microsoft Publisher. Baik, langsung saja kita buka Microsoft Publisher 2016. Kita pilih yang blank atau yang kertas kosong. Pengaturan zoomnya kita buat 50 supaya terlihat besar. Untuk menambahkan gambar atau foto atau picture, kita menggunakan menu insert. Di dalam menu insert ini banyak menu atau ikon-ikon di dalamnya, tetapi kita akan mempelajari khusus yang bagian picture yang ini. Yang pertama adalah picture. Nah, ketika kita pilih picture ini, kita akan diarahkan untuk mengambil gambar atau file yang ada di komputer kita atau komputer kalian masing-masing. Contohnya, ini kita menambahkan gambar ke dalam Microsoft Publisher. Yang sebelahnya, kita bisa juga menambahkan gambar atau picture melalui online picture, yaitu melalui internet atau Google. Ketika kita klik, maka akan muncul jendela seperti ini. Kita tunggu. Di sini kita bisa mencari gambar melalui online atau internet. Misalnya kita cari gambar Serviam. Kita pilih gambar yang sesuai, misalnya ini, pilih insert. Nah, akan muncul gambar Serviam di dalam page atau kertas yang kita sedang buat. Insert yang sebelahnya adalah shape. Shape itu kumpulan bangun datar. Nah, kumpulan bangun datar di sini terdiri dari beberapa bagian. Ada line bermacam-macam bentuk garis, ada basic shape, ada block arrow, ada flowchart, ada call out, dan juga star and banner. Kita coba salah satu, misalnya Pak Anton mau ambil yang ini, smile face. Cara membuatnya adalah dengan cara ditekan dan di drag. Kita sesuaikan dengan ukuran yang akan kita mau, seperti ini. Insert yang sebelahnya adalah picture placeholder. Nah, picture placeholder adalah bingkai atau tempat untuk menambahkan picture atau gambar secara langsung. Ketika kita klik, maka akan muncul di sini. Kita bisa rubah ukurannya dengan ditarik dan drag. Jadi kalau seandainya kita mau menambahkan gambar atau foto, kita tidak perlu lagi menggunakan insert yang picture atau online picture. Setelah menambahkan picture placeholder, kita bisa menambahkannya langsung dari sini. Ketika diklik, sama akan diarahkan. Nah, ini from a file berarti mencari file yang ada di komputer kita atau laptop. Nah, ini untuk mencari secara online atau internet. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan satu gambar ke dalam kertas atau lembar kerja ini, yaitu Bapak akan mencari online, yaitu gambar Serviam. Setelah muncul seperti ini, kita bisa mengatur ukuran gambar dengan cara di drag seperti ini, dikecilkan atau dibesarkan, atau juga kita bisa melihat ukuran gambar tersebut dalam ukuran cm itu melalui di sebelah kanan. Ini ada, berarti ukuran gambar tersebut ini 9,92 cm kali 9,74. Kita bisa merubahnya, misalnya bagian atas kita mau buat menjadi 10. Otomatis biasanya bagian bawah akan menyesuaikan. Ketika diklik, bagian atas 10, bagian bawah 9,82. Selain mengecilkan atau memperbesar gambar, kita juga bisa mengcropping gambar tersebut. Misalnya gambar ini terlalu besar. Nah, kita bisa crop dengan ini, menu crop. Kita klik, kita dorong yang hitam. Misalnya ini sebagai contoh.
otomatis gambar ini akan ke crop. Untuk membatalkannya kita bisa menggunakan menu undo atau CTRL-Z yang ada di keyboard. Nah, ini menu undo ini. Otomatis kembali ke normal. Langkah selanjutnya kita bisa mengatur atau men-setting pengaturan gambar Serviam ini dengan cara diklik gambarnya, lalu pilih format. Format ini akan muncul ketika kita mengeklik gambarnya. Kalau tidak diklik seperti ini, menu format tidak akan muncul. Kita harus klik gambarnya, lalu klik format. Untuk pengaturan gambar biasanya kita menggunakan ini, kelompok adjust, ada correction, ada recolor, ada change picture ataupun reset picture, dan juga di bagian sini nih, di picture style. Nah, kita bisa mengatur atau menyeting gambar tersebut supaya terlihat beda atau menjadi lebih baik. Contohnya di sini ada correction. Nah, ini ada pilihan untuk kecerahan ataupun kontras. Kita bisa sesuaikan. Bapak kasih contoh, misalnya kita mau lebih menggelapkan. Nah, seperti itu. Terus ada juga recolor. Recolor berarti merubah warna dari gambar tersebut. Misalnya contohnya, ini kita pilih salah satu misalnya menjadi seperti ini, recolor. Atau juga ada namanya ini more variation atau variasi selanjutnya. Nah, kita bisa pilih warnanya di sini jadi merah. Di sebelahnya ada compress picture. Ini berarti untuk mengompres atau mengecilkan ukuran file. Ketika kita klik, ini akan ada pilihan. Ini gambar aslinya 37 KB. Nah, ini mau dikecilkan atau dikompres menjadi berapa. Terus ada namanya change picture. Change picture otomatis untuk mengganti gambar. Jadi gambar yang Serviam ini kalau seandainya mau diganti berarti change picture. Ini akan muncul melalui komputer atau melalui gambar di internet. Lalu ada pilihan reset picture. Nah, reset picture otomatis untuk mengembalikan gambar ke semula. Ketika kita klik, maka akan berubah kembali ke gambar aslinya. Selanjutnya kita bisa memilih picture style yang ada di sini. Nah, ini pilihannya cukup banyak. Kita bisa klik tanda ini. Sini akan muncul beberapa pilihan picture style. Kita akan coba ya. Ini misalnya seperti ini, atau menjadi miring seperti ini, atau menjadi. Untuk mengembalikan supaya kembali ke normal berarti pilih clear picture style. Ini kembali ke semula. Di sebelah picture style ada namanya picture border. Nah, picture border itu di sini kita bisa menambahkan outline atau garis tepi dengan warna yang kita inginkan. Misalnya warna hitam, otomatis akan ada garis tepinya atau picture bordernya. Nah, di sini juga ada ukurannya. Ini wedge, ini ukuran ketebalan dari outline-nya atau picture bordernya. Nah, misalnya kita tidak mau terlalu tebal, jadi 2/4. Nah, perhatikan perbedaannya. Ketika Bapak pilih yang tebal ukuran 6 pt, maka jadi tebal. Seperti itu. Di samping ukuran ketebalan ada juga dash. Dash itu lebih ke jenis dari outline-nya atau garis tepinya. Nah, ini ada yang standar, ada yang model titik-titik, ada yang strip-strip dan lain sebagainya. Misalnya dicontohkan yang ini nih. Otomatis garis tepinya menjadi putus-putus. Selain dari tadi dash, di sini juga ada pilihan pattern. Pattern ini jenis dari outline juga. Nah, misalnya coba kita pilih salah satu saja. Nanti kalian bisa bereksplor sendiri, mencoba sendiri. Nah, ketika Bapak pilih yang ini, nah, maka garis tepinya atau outline-nya menjadi seperti itu. Ini tadi pengaturan picture border. Nanti kalian bisa explore, mencoba baik wedge-nya, dash, ataupun pattern-nya, ataupun warnanya. Kalian bisa mencoba ya. Nah, untuk mengembalikan atau menghilangkan outline tinggal pilih ini, no outline. Ketika kita pilih
no outline, otomatis kembali ke semula. Di bawahnya lagi ada picture effect. Picture effect ini terdiri dari ada ini namanya shadow. Shadow itu untuk bayangan. Nah, ini juga ada kelompoknya, ada kelompok outer, inner, perspektif. Nanti kalian coba explore masing-masing. Bapak akan kasih contoh satu. Misalnya kita pilih shadow, pilih yang outer, yang ini offset right. Kita lihat perbedaannya tidak terlalu terlihat, tetapi ini terlihat ketika kita arahkan, ini ada semacam bayangannya di sini. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa atur lagi dengan menggunakan ini, sudah pilih ini shadow option. Nah, shadow option ini untuk pengaturannya, misalnya size-nya kita nanti akan lihat apakah menjadi lebih terlihat atau sama saja. Misalnya angle-nya ini jadi 20 derajat, kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini, jadi bayangannya akan menjadi lebih tebal seperti ini. Ini pengaturannya Bapak ulang, ada di format, lalu picture effect, shadow. Nah, ini yang tadi Bapak pilih yang ini. Nah, untuk mengembalikan kita pilih no shadow. Lalu picture effect juga ada reflection, ada glow, ada soft edge, ada bevel, ada 3D rotation. Nah, nanti kalian bisa mencoba atau bereksplor sendiri-sendiri. Ini Pak Anton kasih contoh lagi yang 3D rotation, misalnya seperti ini, jadi miring. Atau Bapak coba lagi yang soft edge. Soft edge ini Pak Anton 2,5 poin. Perbedaannya apa ya? Tidak terlalu terlihat. Mungkin karena sudah menggunakan 3D rotation, jadi efek soft edge-nya tidak terlihat. Untuk mengembalikannya ini berarti no rotation. Di bawah picture effect ada namanya caption. Caption itu untuk menambahkan keterangan gambar atau tulisan. Misalnya kita klik ini. Nah, misalnya pilih salah satu di atas gambar layout 2. Kita bisa menambahkan keterangan di atas gambar, misalnya tambahkan Serviam. Tidak terlihat memang, tetapi kalau kita besarkan itu akan terlihat jadi 100%. Nah, ini akan terlihat di dalam gambar tersebut ada captionnya Serviam. Untuk menghilangkan captionnya pilih no caption, seperti itu. Baik, Bapak akan mencoba merubah atau mengatur pengaturan gambar Serviam ini supaya menjadi lebih menarik. Caranya diklik gambar ini, lalu pilih format. Nah, picture style-nya Bapak menggunakan yang ini. Nah, tetapi ketebalannya kita akan coba rubah melalui picture bordernya. Nah, ini weight-nya jadi satu saja, tidak usah terlalu tebal. Terus warnanya menggunakan warna biru. Bapak akan tambahkan picture effect menggunakan shadow. Nah, pilih yang outer yang ini, offset bottom atau bayangan di bawah. Shadownya ini atau bayangannya kita coba setting di shadow optionnya. Ini size-nya Bapak tambahin dari 100%, tambahin 102. Distance-nya Bapak biarkan, blur-nya jadi 5. Kita akan coba hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi gambar yang tadinya biasa kita bisa setting, kita bisa atur supaya menjadi lebih menarik, lebih bagus, dan lebih rapi. Itu tadi pengaturan setting picture di dalam program Microsoft Publisher. Baik anak-anak, demikian tadi bagaimana cara kita menambahkan picture atau gambar atau foto kalian masing-masing ke dalam program Microsoft Publisher, lalu mengatur foto atau gambar tersebut melalui misalnya correction-nya, recolor, lalu ada picture style-nya kita atur, ada juga pengaturan picture border, picture effect, dan kalau ingin menambahkan tulisan
kita bisa menambahkan caption. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat dan dapat kalian terapkan atau kalian coba di laptop atau komputer masing-masing. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam sehat selalu semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya.